Saya Leni, nama panjang saya Stevi Leni Angubima. Saya Handayani. Saya Pendeta Marlin Lomi. Saya Oma Yublina Tekan Janji. Saya Oktavia Sinaga. Saya berpikir bahwa perempuan itu adalah tuan yang harus dihormati dan dikasihi. Perempuan bagi saya adalah sosok yang istimewa, yang luar biasa. Perempuan itu punya salah satu kapasitas mampu recover dengan cepat. Dia mampu untuk pulih dengan cepat. Perempuan adalah orang yang luar biasa. Yang terlintas di pikiran saya ketika saya mendengar kata perempuan adalah strong and equal. Sebagai seorang dokter, dari sisi fisik, saya melihat bahwa perempuan itu ketika penciptaan sangat wow gitu. Jenis kelamin laki-laki itu tidak bisa menyusui, tidak bisa mendapat menstruasi, tidak bisa hamil, dan tidak bisa melahirkan. Hanya cuma perempuan aja, seperti itu. Bahkan ketika di masa yang modern ini, dan laki-laki mencoba merubah bentuknya menjadi perempuan, tetapi fungsi-fungsi tubuh organ reproduksi tersebut hanya cuma bisa didapat di tubuh perempuan saja. Sangat-sangat istimewa. Saya belajar salah satunya dari pribadi satu perempuan yang ada di Alkitab, Maria Ibu Yesus. Sebelum Maria Ibu Yesus itu lahir, bahkan sebelum Maria itu lahir, Maria itu sudah ada di dalam kepalanya Allah. Seperti yang disampaikan di Yesaya 7 ayat 14. Seorang perempuan muda akan mengandung anak laki-laki dan dia akan diberi nama Immanuel. Jarak antara Yesaya ketika menerima firman itu sampai kepada Maria lahir itu sangat jauh sekali. Jadi saya membayangkan nih, Maria belum lahir aja, bahkan mungkin orang tuanya Maria pun belum lahir, tapi Maria itu udah ada di kepalanya Allah. Sebegitu istimewanya lah perempuan, saya rasa. Begitu istimewanya Maria, begitu istimewanya kita, bahkan sebelum kita lahir, kita itu ada di dalam kepalanya Tuhan, dalam pikirannya. Sama seperti Maria, bahkan jauh sebelum dia lahir, orang tuanya lahir, dia sudah ada dalam rencananya Tuhan. Maka saya percaya tidak ada seorang pun perempuan yang lahir karena kecelakaan. Karena semua perempuan sebelum dia lahir, Tuhan sudah punya rencana atas dia. Ya, jadi Bapak ini punya kebiasaan minum, dan ini bukan minum dalam jumlah yang kecil. Ya, minum sampai mabuk, dan kalau sudah mabuk itu pulang rumah pasti kacau saja yang ada. Dan bagi kami ini betul-betul ada dalam situasi hidup yang mencekam setiap hari. Ya, menanti pulangnya saja dari kantor itu sudah menakutkan buat kami. Sampai pada titik di mana kami bilang lebih baik dia mati daripada hidup. Nah, tapi dalam kondisi itu kerinduan semangat saya untuk mau sekolah pendeta itu begitu kuat. Dilematis juga ya. Bagaimana sekolah pendeta orang tua seperti ini begitu. Namun ada satu keyakinan dalam diri, ya saya mencoba untuk menguatkan mama bahwa tugas kita adalah berdoa. Ya, hanya Tuhan yang mampu mengubah. Dan ternyata memang yang mustahil bagi kita manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tiba waktu Tuhan yang memang pada akhirnya Bapak memutuskan untuk tidak lagi minum, tidak lagi merokok. Dan ya bagi saya ini bukan pekerjaan manusia. Pengalaman ya berada pada titik terendah ketika di 2018
Saya mendapat scholarship to pursue my my master in Australia. Dan di situ saya kesulitan seperti culture shock, terus dengan sistem education yang jauh berbeda dari Indonesia. Jadi saya harus mengejar keterbelakangan saya, dan kemudian saya dihadapkan dengan situasi my mom got cancer and then she passed away. Gonna sing songs even if it hurts. It was so sad for me. Tapi itu membuat saya down, mengganggu prestasi saya. Tapi saya mengambil waktu dan saya berpikir saya berangkat ke sini, saya mendapat scholarship dan saya melanjutkan S2 itu karena Tuhan yang menyuruh saya. Dan saya bilang ke diri saya tidak boleh gagal karena saya adalah teladan bagi adik-adik perempuan saya dan bagi perempuan di sekitar saya. Saya harus berhasil ya untuk menjadi contoh buat perempuan-perempuan di sekitar bahwa kita kuat. Sosok inspiratif bagi saya itu adalah nenek dari ibu saya. Mengapa seperti itu? Ketika kami kecil, ibu saya tuh bercerita bahwa nenek saya itu setiap paginya pergi beribadah ke gereja setiap harinya, seperti itu. Dan ketika saya beranjak dewasa dan bekerja, saya merasa bahwa bagaimana bisa menyeimbangkan antara beribadah dan bekerja. Saya belum sampai di situ seperti itu. Tapi pada saat itu nenek saya setiap pagi itu pergi beribadah, kemudian pergi ke pasar dan bekerja di rumah sakit. Dan itu menjadi sosok teladan bagi saya. Kalau dari tokoh Alkitab banyak sih, tapi salah satunya Deborah. Iya, Deborah adalah hakim pada zamannya. Beliau memiliki 3 peran, yaitu istri, kemudian hakim, dan orang yang dipercaya oleh orang Israel, seperti itu. Dan saya belajar dari Deborah menggunakan maskulinitasnya untuk melengkapi laki-laki, seperti itu, dan tidak menganggap remeh laki-laki. Jadi sebenarnya Deborah itu menunjukkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, seperti itu. Rindu saya bahwa perempuan itu harus disejajarkan dengan laki-laki. Perempuan itu bukan objek kekerasan. Dan perempuan itu juga yang harus diperhatikan, disayangi, dan dihargai. Jangan jadikan dia orang nomor 2. Bagi saya, perjuangan untuk kesetaraan itu yang belum terwujudkan. Mengapa? Karena ternyata dalam relasi dan kehidupan perempuan dan laki-laki ini masih ada begitu banyak diskriminasi ya terhadap perempuan. Buktinya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak semakin menurun tapi semakin meningkat. Perempuan tidak dilihat sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. Banyak peluang-peluang yang memang tidak dapat diakses oleh perempuan karena diskriminasi dan ketidakadilan. Saya punya mimpi kita ada dalam kehidupan yang setara, yang saling memanusiakan. Untuk anak-anak muda, saya senang sekali dengan anak-anak muda karena dari dulu juga saya pelayanan dengan anak-anak muda. Makanya walaupun usia udah begini tetap aja pengennya dipanggil Kak. Ya, jadi untuk anak-anak muda, apalagi generasi sekarang ya,
yang kadang-kadang dicap sebagai generasi strawberry generation kah atau apa kayak begitu. Saya mungkin ya sedikit lah pesannya. Kalau seandainya rencana Tuhan itu adalah angka 1 sampai 10, jangan stop di angka 5. Jangan merasa puas di angka 6, jangan merasa puas di angka 9. Rencana Tuhan itu 10 begitu. Itu pesan saya untuk anak-anak muda. Kalau gagal bagaimana? Bagaimana kalau masalah ini kayaknya mau mati rasanya menghadapinya? Kan belum mati. Ayo bangkit lagi. Nafasnya masih ada. Ya, nafasnya masih ada. Mau itu sekalipun ya, kita masih dibantu dengan oksigen, nafasnya masih ada, berjuang. Begitu. Itu 2 pesan yang bisa saya sampaikan. Selama belum mati, lanjut. Saya merasa bahwa hidup saya juga masih up and down seperti itu. Tapi sebagai sesama pemuda, saya hanya ingin membagi bahwa yang bisa kita lakukan yaitu hiduplah sebaik-baiknya. Karena hidup kita cuma sekali. Kalaupun kita merasa sulit untuk menjalani hidup kita, cukup hidup dengan baik 1 hari demi 1 hari. Itu aja. Saya punya kerinduan, ya, secara khusus pemuda dan pemudi gereja bisa menjadi pemuda dan pemudi yang sungguh-sungguh beriman, yang punya karakter Kristiani, yang berintegritas, bahkan menjadi contoh dan teladan. Ya, pemuda-pemuda sekarang yang lebih utama adalah harus takut akan Tuhan. Lewat ibadah, pembacaan firman Tuhan, berdoa, berkumpul bersama-sama untuk membahas firman Tuhan. Karena dengan orang yang takut akan Tuhan, segalanya dapat teratasi. Sebagai pendidik, pesan saya untuk pemuda-pemudi adalah kita wajib untuk mengembangkan diri kita melalui pendidikan formal maupun non-formal agar kita dapat berdiri di kaki kita sendiri. Dan satu hal lagi, harga diri kita tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh pengenalan akan diri kita sendiri. Kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, dan kita juga memahami apa yang perlu dikejar dan yang perlu difokuskan, seperti itu. Saya, Yublina Takanjanji, Octavia Sinaga, Handayani, Stefileni Angubima, menolak dengan keras segala bentuk kekerasan segala bentuk kekerasan kekerasan terhadap perempuan.